J.C. Bardwell lahir pada tanggal 10 September 1988 di Mississippi, Amerika Serikat. Dia adalah putri dari pasangan Gary dan Carla dengan satu orang kakak laki-laki bernama Brandon. J.C. dan kakaknya memiliki hubungan yang dekat sejak kecil. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang ekstrovert, penuh bahagia dan mempunyai banyak teman. J.C. juga anak yang memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan begitu J.C. lahir, dia langsung merasakan ada ikatan khusus di antara mereka berdua. Di usianya yang ke-14 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Ayahnya kemudian menikah lagi dan J.C. tinggal dengan ayah dan ibu tirinya. Dia tetap tinggal di sana hingga dia lulus SMA. Setelahnya J.C. berpikir kalau dia ingin berganti suasana sehingga memutuskan untuk pindah ke area yang dekat dengan pantai. Dia memilih untuk pindah ke Orange Beach, Alabama, di mana di sana dia tinggal bersama dengan pacarnya. Setiap hari dia akan menelpon ayahnya dan bertukar kabar. Saat itu J.C. bekerja di sebuah restoran di tepi pantai. Banyak orang yang menyukainya, bahkan bosnya pun juga sangat mengaguminya. Bosnya juga mengetahui bahwa ayah J.C. yang seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran saat itu berubah profesi menjadi seorang musisi. Bosnya beberapa kali mengundang ayah J.C. untuk menyanyi di barnya. Setiap berkunjung, J.C. dan ayahnya akan menghabiskan waktu bersama. Mereka akan pergi naik kapal dan juga memancing. Orang-orang yang melihat hubungan itu akan menyebutnya seperti hubungan antara teman saja saking dekatnya mereka. Tak lama setelah kepindahannya terjadi perubahan drastis dalam kehidupan cinta J.C., di mana dia putus dengan pacarnya padahal hubungan mereka sudah berjalan lama. J.C. rupanya jatuh cinta dengan seorang pria lain. Pria itu bernama Jason Lowe. Ayahnya tidak mengetahui hal ini karena J.C. tidak pernah bercerita. Tetapi teman-teman J.C. yang pernah bertemu dengan Jason, mereka terkesima melihatnya sebagai sosok pria yang tampan dan juga baik hati. Ditambah, Jason adalah pria yang ambisius dan pintar, memiliki 2 gelar dari universitas. J.C. berpikir kalau dia akan menjadi pasangan yang ideal buat dirinya. Baginya, ini bukanlah tentang cinta baru saja, tetapi tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Jason saat itu baru saja mendapatkan pekerjaan di Dallas dengan gaji 6 digit di sebuah perusahaan teknologi. J.C. pun memutuskan untuk ikut pindah ke sana dan akan mengejar impiannya untuk bekerja di bidang tata rias. Di bulan Desember 2015, J.C. pulang ke rumahnya untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Namun dia merahasiakan kepada ayahnya kalau dia akan ikut Jason pindah ke Texas. Karena dia takut kalau ayahnya akan melarangnya pindah. Selepas libur Natal, J.C. langsung berangkat ke Texas. Dan setelah menetap di sana, J.C. baru memberitahu ayahnya. Setiap hari dia masih mengirimkan kabar terbarunya. Dan tiba-tiba suatu hari semuanya berubah. Biasanya begitu mudah untuk menghubungi J.C., sekarang menjadi tidak ada kabarnya sama sekali. Bahkan jaringan ponselnya pun terputus. Sehingga ayahnya harus menelpon ke telepon rumah atau ponsel Jason untuk mencari putrinya. Namun setiap kali berbicara di telepon, ayahnya tahu kalau Jason menguping dari belakang. Dan 2 bulan sejak kepindahan mereka ke Texas, ayah J.C. baru mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Jason saat pasangan ini berlibur dan menginap di rumahnya. Ketika mereka hendak pulang, J.C. berpamitan sambil memeluk ayahnya dengan erat. Ayahnya merasa kalau ada sesuatu di balik pelukan itu. Dia lalu bertanya pada putrinya apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan. J.C. menjawab tidak ada. Ayahnya menanyakan apakah dia yakin untuk kembali lagi ke Texas. J.C. menjawab iya. J.C. hanya mengatakan kalau dia ingin ayahnya merasa bangga pada dirinya. Ayah J.C. sudah memiliki firasat kalau ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan selepas putrinya pergi, ayah J.C. masuk ke dalam ruang studio musiknya dan menulis sebuah lagu yang diberinya judul Taken Away atau berarti diambil.
Setelah Jesse kembali ke Texas, menjadi semakin sulit untuk menghubunginya. Beberapa kali ayahnya menelpon ke ponsel Jason dan Jason mengatakan kalau Jesse tidak bisa menjawab telepon saat itu dan dia akan menelponnya nanti. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Sejak tanggal 1 Mei 2016, ayah Jesse tidak bisa berbicara lagi dengan putrinya. Dan saking rindunya, ayah Jesse bermimpi tentang putrinya itu. Namun di dalam mimpinya itu, putrinya kehilangan nyawanya. Dan ketika dia terbangun, dia merasa kalau mimpinya itu adalah kenyataan, bahwa putrinya memang sudah tiada. Bulan Mei adalah bulan di mana orang Amerika merayakan Hari Ibu. Namun di tahun 2016 itu, Jesse tidak menelpon ibu atau ibu tirinya. Ayahnya merasa aneh dan kemudian menelpon ke Jason. Namun Jason menjawab kalau dia tidak tahu di mana Jesse berada. Menyatakan kalau mereka tidak saling bergantung. Dan Jesse bisa pergi dan datang sesukanya dia saja. Ayah Jesse merasa muak mendengar jawaban itu dan memutuskan untuk datang langsung ke rumah mereka. Dia mengatakan pada Jason kalau dia akan pergi ke Texas dan dia berharap akan bertemu dengan putrinya di sana. Namun sesampainya di rumah Jason, Jesse tidak ada di sana. Jason mengatakan kalau Jesse telah pergi dan dia sudah lama tidak melihatnya. Ayah Jesse masuk ke dalam rumah dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Dia kemudian menuju ke kantor polisi melaporkan apa yang terjadi. Polisi bergerak cepat. Selama 24 jam berikutnya, polisi berulang kali mengunjungi rumah Jason. Namun Jesse tetap tak ditemukan. Penyelidik yang ditugaskan menelpon Jason dan Jason menyatakan kalau terakhir kali dia melihat Jesse yaitu pada tanggal 8 Mei 2016 di pukul 10 pagi. Dan saat itu Jesse pergi dengan membawa mobilnya. Saat ditanya kenapa dia tidak terlihat khawatir, Jason menjelaskan kalau dia dan Jesse adalah pasangan yang mandiri. Mereka memang terbiasa melakukan kegiatan sendiri-sendiri tanpa ikut campur jadwal dari pasangannya. Polisi mulai mencari mobil Jesse dan mereka berhasil menemukan mobil itu di depan rumah seorang pria. Saat polisi menanyakan kenapa mobil Jesse ada di rumahnya, pria itu menjawab kalau Jesse dan Jason telah menjual mobil itu 3 minggu yang lalu. Mendengar itu polisi menyadari kebohongan yang dilontarkan oleh Jason, di mana dia mengatakan kalau Jesse pergi dengan membawa mobilnya. Polisi kembali memeriksa rumah Jason dan mereka menemukan ada bubuk kokain di atas meja dapur. Mereka kemudian menuju juga ke garasi untuk melakukan pemeriksaan di sana. Dari luar, polisi dapat mencium adanya bau darah yang begitu menyengat dari arah dalam. Dan setelah dibuka, bau itu ternyata berasal dari mobilnya Jason. Saat dibuka mobil itu tidak ditemukan adanya jenazah Jesse di dalamnya. Tetapi sangat terlihat kalau mobil itu dalam keadaan sangat kotor dan berlumpur, di mana bemper mobil juga hilang yang ternyata tersimpan di dalam mobil. Penyelidik juga menemukan adanya cairan yang menggenang di bagian pintu belakang mobil dan baunya seperti daging yang membusuk. Diduga itu adalah cairan dari tubuh manusia. Sehingga walaupun tak ditemukan adanya jenazah di sana, mereka sangat yakin kalau jenazah seseorang pernah diletakkan di dalam mobil itu. Polisi lalu menyebarkan cairan luminol di dalam mobil dan mulai muncul beberapa bagian yang terlihat terang yang membuktikan bahwa noda itu adalah noda darah. Polisi segera menangkap Jason namun dengan tuduhan kepemilikan obat terlarang. Selama berjam-jam polisi mencoba untuk membuat Jason berbicara. Saat diinterogasi, Jason mengungkapkan kalau lumpur di mobilnya itu terjadi saat dia pergi untuk mencari Jesse. Mobilnya terjebak di dalam lumpur. Jason terus bersikeras kalau dia tidak tahu apa yang terjadi pada Jesse. Biasanya bila belum ditemukan jenazah, polisi tidak menuntut seseorang atas pembunuhan. Namun di kasus ini, di tanggal 19 Mei 2016, Jason didakwa atas pembunuhan Jesse. Penyelidik sangat yakin kalau Jason telah membunuh Jesse. Namun mereka merasa ragu apakah mereka bisa menemukan jenazah Jesse.
karena Texas adalah negara bagian yang besar dan mereka merasa kalau tidak akan bisa menemukan jenazah tanpa adanya petunjuk sedikit pun. Namun rupanya di suatu hari penyelidik menelpon ke ayah Jesse mengatakan kalau mereka memiliki petunjuk tentang keberadaan putrinya. Namun mereka tidak dapat memberitahu siapakah orang yang memberitahu mereka. Namun berdasarkan lokasinya, mereka yakin kalau Jesse tidak mungkin ditemukan dalam keadaan hidup. Lokasi yang mereka tuju adalah sebuah peternakan terpencil di daerah Texas Utara. Di sana penyelidik menemukan bagian dari bemper mobil milik Jason yang hilang. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan jenazah Jesse terbungkus dengan sprei berwarna biru. Di dekat jenazah itu juga ditemukan selimut merah dan 2 handuk. Jenazah ditemukan dalam keadaan sudah membusuk, bahkan penyelidik mengatakan kalau itu adalah salah satu jenazah terburuk yang pernah dilihatnya. Butuh sekitar 7 hari untuk bisa benar-benar mengidentifikasinya. Ahli koroner menyatakan kalau kematiannya disebabkan pembunuhan, namun mereka tidak bisa menentukan penyebab kematiannya akibat rusaknya dari jenazah itu. Mereka juga tidak dapat menentukan dari waktu kematiannya. Ayah Jesse memutuskan untuk membaca laporan hasil otopsi, di mana di situ dinyatakan kalau putri sematawayangnya diambil nyawanya secara brutal dan setelahnya dibuang seperti sampah, hampir tak terlihat seperti manusia. Teman pemadam kebakaran ayah Jesse yang menjemput jenazah itu untuk membawanya pulang ke kampung halamannya. Dan lebih dari 900 orang hadir di gereja untuk mengikuti upacara pemakamannya. Sementara itu di Texas, Jason yang akan diadili di sana menghadapi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat, hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau hukuman mati. Jason terus menegaskan ketidakbersalahannya. Pengacaranya mengatakan kalau dia yakin kliennya tidak bersalah, namun dia tidak begitu yakin Jason bisa meyakinkan para juri. Tetapi dia punya rencana dalam kasus pembelaannya. Ayah Jesse mengatakan kalau putrinya pernah menelponnya dan mengatakan kalau dia baru saja bertengkar hebat dengan Jason. Jason bahkan mengusirnya keluar dari rumah. Jesse sampai harus tidur di rumah temannya. Ayah Jesse lalu membelikan tiket untuknya pulang keesokan harinya, namun Jesse tidak jadi pulang karena Jason merayunya untuk kembali tinggal bersamanya di Texas. Ayah Jesse merasa menyesal tidak melakukan segenap kekuatannya untuk membuat putrinya pulang. Dia juga tidak merasa berdaya karena putrinya itu sudah dewasa dan dia tidak bisa memaksanya untuk pulang. Salah seorang tetangga dari Jason dan Jesse mengatakan kalau mereka mengenal Jesse sebagai sosok pemalu dan tak banyak bicara. Pernyataan ini sangat bertolak belakang dengan sifat Jesse sebelum dia pindah ke Texas. Dan di awal bulan Mei itu, tetangga ini sempat meminta tolong pada mereka untuk menjagakan rumah dan anjing mereka selagi mereka berlibur, di mana mereka berangkat pada tanggal 1 Mei 2016. Namun saat mereka pulang berlibur, terkejutnya mereka saat mengetahui berita bahwa Jason telah ditangkap karena membunuh Jesse. Tetangga ini lalu memutuskan pergi ke penjara untuk berbicara dengan Jason. Dalam percakapan mereka, Jason memang tidak langsung mengaku kalau telah membunuh Jesse, namun dia mengungkapkan keterlibatannya dalam kematiannya. Pengakuan ini mengejutkan karena Jason mengakui bahwa dia berada di sana saat Jesse meninggal dunia. Polisi juga mengetahui kalau sprei berwarna biru yang digunakan untuk membungkus jenazah Jesse adalah milik dari tetangga mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Jesse kehilangan nyawanya di rumah tetangganya itu. Juri simulasi berunding menyatakan kalau mereka tidak memiliki bukti untuk bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun mengambil putusan tidak bersalah atas pembunuhan. Mendengar 2 kata itu membuat Jason yakin kalau dia bisa keluar dari penjara sebagai orang bebas. Persidangan Jason akhirnya dimulai pada bulan September 2017. Dalam persidangan itu, ayah Jesse muncul sebagai saksi pertama, di mana dia menangis ketika ditunjukkan foto putrinya.
Dia berusaha kuat untuk bisa memberikan kesaksiannya sebanyak mungkin. Jaksa menggambarkan Jason sebagai manusia dengan sisi jahat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dua orang saksi lainnya juga dipanggil ke ruang sidang, yaitu dua mantan pacar dari Jason. Mereka menyatakan kalau Jason adalah sosok pacar yang suka mengontrol hidup mereka dan sering bersikap kasar secara fisik. Jason juga adalah seseorang yang manipulatif dan menyukai rasa memiliki kekuasaan atas perempuan. Bahkan, salah satu dari mereka menyebut kalau dia bisa saja kehilangan nyawa jika terus berkencan dengan Jason. Jaksa penuntut yakin kalau Jason membunuh Jessie pada tanggal 1 Mei dan meninggalkan tubuhnya di bagasi mobil selama beberapa hari di sana. Baru di sekitar tanggal 8 Mei, dia memutuskan untuk pergi ke peternakan dan membuang jenazahnya di sana. Dia juga menyatakan kalau ini bukanlah hanya tindakan pembunuhan saja, tetapi dia juga berusaha untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam kasus pembelaan, pengacara Jason mengungkapkan kalau kliennya sebagai anak tunggal yang memiliki hidup yang baik. Namun dia kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Jason diketahui mulai menggunakan obat terlarang sejak dia usia 13 tahun. Sebenarnya itu adalah obat untuk mengatasi anxiety-nya. Jason mengaku kalau dia sangat mencintai Jessie dan dia sudah merencanakan masa depan mereka nantinya. Namun di tanggal 1 Mei itu, saat mereka sedang membersihkan rumah tetangga mereka menggunakan obat penenang yang sering dipakai orang untuk melakukan pelecehan seksual. Dan setelah menggunakan obat itu, mereka melakukan sesi panas sambil mandi. Di tengah sesi panas mereka, Jessie terpeleset dan kepalanya terbentur bak mandi. Alih-alih mencari bantuan medis, mereka pergi tidur. Dan saat Jason terbangun, dia menyadari kalau tubuh Jessie sudah dingin dan kaku. Dia pun menyadari kalau Jessie telah tiada. Dengan ketakutan, dia menelpon pengedar obat dan orang itu yang memberi ide agar jenazah Jessie dibungkus dan disimpan di dalam mobilnya. Dan beberapa hari kemudian, pengedar obat itu juga yang membawa mobilnya menuju peternakan dan membuang jenazah Jessie di sana. Tentu saja tidak ada orang yang mempercayai ceritanya. Polisi bahkan tidak mau repot-repot untuk mencari siapakah pengedar obat yang dimaksud itu. Jaksa mampu mematahkan pernyataan dari Jason di mana dia menunjukkan bukti Jason masuk dalam aplikasi untuk mencari wanita, di mana terlihat dia saling mengirimkan pesan teks panas dengan beberapa wanita dalam konteks yang sangat intim. Bahkan, dia mengirimkan foto alat vitalnya dengan wanita itu. Masih dalam sesi kesaksiannya, Jason mulai menangis dan mengatakan kalau dia sangat mencintai Jessie. Pembela bertanya padanya, apakah dia mengetahui siapa yang memberi petunjuk pada polisi tentang lokasi jenazah Jessie? Jason menjawab kalau itu adalah dirinya. Dia menyatakan kalau dia tidak mau membuat keluarga Jessie menderita terlalu jauh karena tidak bisa menemukan jenazah Jessie. Namun, jaksa penuntut tak setuju dengan pernyataan Jason. Dia menyatakan kalau Jason membocorkan lokasi jenazah Jessie karena dengan seperti itu dia akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Sebelum hukuman dijatuhkan, ayah Jessie mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Jason. Dan saat dia menatap lurus ke mata Jason, dia merasa takut selama beberapa detik. Karena katanya tidak ada ekspresi apapun di mata itu. Setelah juri berdeliberasi selama 6 jam, hakim menyatakan Jason bersalah atas pembunuhan Jessie. Hakim juga menyatakan kalau dia seharusnya memberikan hukuman 99 tahun di penjara. Namun, karena adanya kesepakatan pembelaan, dia memberikan hukuman 50 tahun di penjara dengan minimal 25 tahun. Di mana sidang pembebasan bersyaratnya akan terjadi pada bulan Mei tahun 2041, ketika Jason berusia 52 tahun. Jason sempat mengajukan banding atas putusan hukuman ini, namun hasilnya ditolak pengadilan. Keluarga Jessie merasa sedih atas kematiannya dan mereka mencoba untuk mengenang Jessie berharap dia tidak akan pernah dilupakan. Mereka membuat program beasiswa dengan atas nama Jessie, di mana beasiswa ini akan membantu para siswa untuk mewujudkan impiannya menyelesaikan kuliah mereka.
Jesse was one of the most special people on the planet to me. I mean, I was her dad. There's a deafening silence in my life. I don't know if you can understand what I mean by that. Since Jesse's been gone, it seems like the world has turned off. She kept my heart beating. She kept me smiling. People say, forgive this person. You're not going to get better until you forgive this person. I don't look at him like a person. He's the devil. And I want to know how in the hell you forgive the devil. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!